audio konsultasi. Oke, gak gawe teko dengaren ini loh, dibikinin bojoku supaya anget terus, jadi ditaruh di tumbler ya. Berarti malam ini panjang sharingnya soalnya nggak ada yang naik tangga. Sakuate lambeku pak, naik kuate lambe ajar pak ya. Aksan nyimak, Ponorogo hadir salam, ngecek mic wireless, hahaha iya. Pak Dono, komik artwork M30 kok langka? Ya, distributornya dulu kan Kairos, sekarang Kairos sudah nggak megang lagi. Ya, terakhir saya beli semua stoknya. Karena karena kalau sekarang M30 kalau pakai harga sekarang harganya bisa di atas 10 juta, bisa sekitar 11 jutaan. Makanya Kairos nggak beli lagi. Saran saya ada yang murah, beliau merek DPA. Harganya di bawah 10 juta, bagus itu Sal ya, itu bagus. Terus terang kalau mic saya yang artbox itu rusak saya pakai itu, saya udah ukur bagus itu, namanya mereknya DPA, itu bikinan apa itu yo, Belgia atau lali aku, Prancis bu Belgia, bagus tuh mic DPA ya. Akfausi, perbedaan pakai mic todong langsung pakai pre-out backsound apa kelebihan kekurangannya seperti live konser? Kalau pakai mic todong itu maksudnya adalah Pak, mic todong itu dia mau ngambil karakter dari kabinet speakernya Pak. Kalau pakai pre-out itu yang diambil adalah preamp-nya Pak, preamp amplifiernya. Kalau kelebihannya pakai todong ya pasti Bapak suara kayak karakter Marshall itu denger banget Pak. Tapi kalau Bapak pakai pre-out nggak denger karena itu pre-out Pak, itu jawabannya. Tapi kalau kelemahannya pakai mic todong, Bapak panggungnya harus besar. Kalau panggungnya kecil nanti suara amplifiernya bocor ke penonton. Akhirnya Bapak mixingnya susah. Bapak karena kalau amplifiernya terlalu keras, Bapak mixingnya susah. Itu jawabannya Pak. Ya. Seperti itu, karena kalau konser-konser kan panggungnya besar Pak, jadi kalau dia pakai Marshall JCM-nya dikencengin kan ya, apalagi jaraknya panggungnya kan kalau misalnya konser besar tuh kan panggungnya aja sudah minimal 15-20 meter lebarnya, terus itunya bisa 6-7 meter, terus barikade apa bisa 10-15 meter ya, pasti nggak masalah gitu Pak ya jawabannya. Gimana tadi kok pas sinyalku buruk? Itu loh masalah ngukur sensitivity. Aku bilang ya Ulung itu punya osiloskop. Nah caranya gimana? Inputnya dikasih 1 kilo, outputnya dikasih dummy load sama dikasih osiloskop diukur cetek ya toh, sinyalnya pada waktu digedein dari osiloskop cetek ya atau inputnya dari osiloskop dilihat cetek sinyalnya sampai bundar, dicek voltnya piro. Nah voltnya piro kan ngecek wattnya piro, wattnya berapa. Nah ngecek wattnya berapa, dari situ kan bisa tahu dB sensitivity-nya berapa gitu loh. Gitu loh Lung. Bapak Imam Musaham, rekomendasi Om box speaker yang cocok buat PD 1850. Semua box itu sekarang gini loh Pak, bikin box itu bukan ukuran Pak, ukurannya pas, bagus, bahan bakunya Bapak jelek ya kan, straight triplek dipukul gini suaranya brek ya, ukurannya pas padahal Pak ya nggak bisa bagus hasilnya Pak ya Pak ya. Terus kalau mau box speaker PD 1850 itu gini, nggak ada patokan orang bikin box itu Pak sebetulnya Pak, karena gini Bapak itu goalnya mau kemana, tujuan akhirnya kemana. Misalnya Bapak seneng karnaval misalnya, kepingin suara bass rendah misalnya korak gitu Pak ya kan ya, posisi speaker sama belakangnya Pak, sama box belakang ini jangan deket-deket karena dia mau empuk. Kalau semakin deket ya semakin atos Pak, semakin jauh ya semakin empuk, semakin nggak mukul. Nah itu namanya tuning frekuensi gitu loh Pak. Nah itu orang bule pun pakai ilmu gatuk pedok Pak, podo ae Pak, gitu jawabannya, pakai ilmu uji coba gitu loh Pak.
Kenapa box bule mahal? Karena apa? Dia harus beli kayunya ini konsisten, ini terus. Nah, dadak tuh dijadiin, dicoba sama dia sama speakernya nggak masuk QC, boxnya dibuang. Bikin lagi, oh ini kayunya nggak bisa. Itu yang jadi mahal, Pak. Kalau di Indonesia kan enggak. Hari ini Bapak bikin 4, beli triplek yang mahal, bagus. Terus besok Bapak bikin 4 lagi. Waduh, triplek kok larang, aku bikin sing murah. Terus suaranya nggak enak, terus Bapak kombinasi. Itu jawabannya, Pak. Ya. M-Pro hadir dan monggo. Malam misalnya kita gantung box liner 2x10 4 box. Bagusnya kita ngebus frekuensi berapa biar lomitnya agak tebel. Matur nuwun. Lomit itu kan ada di frekuensi sekitar 160 sampai 250, Pak. Ya, jadi kalau mau ngebus ya diantara itu, Pak. Cuman ya saya ngomong loh, Pak ya, karena nek di bus itu amsyong Pak speakernya, Pak ya. Kalau saya ngomong begitu. Bapak Samsu, koncoku kira ngintip, monggo. Indro duitnya akeh, tukune KW ya, memang orang susah dia. Indro orang susah. Terus Yayat Suk Juanda Sidoarjo, Rimingini Nyemak, monggo. Lucu sampean, Bos. Rizky Purnama Rizky, sound pabrikan yang layar aktif yang harganya agak miring merek apa, Yang harganya menurut saya murah, aktif ya kan ya. Yang pabrikan, yang branded, Bapak beli RCF. RCF itu ada yang tipenya namanya HDL6, harganya di bawah 20 juta. Ya, aktif sudah. Bos gimana menurut Koko? Bingung. Karakter mixer Behringer baik yang analog maupun digital. Wingi bahas karakter mixer sampai keliwatan. Oke. Mixer Behringer kalau yang digital bagus. Karena pada waktu itu Behringer barusan membeli pabrikan Midas sehingga di engineering sama orangnya Midas. Tapi kalau mixer analognya Behringer biasa-biasa saja, ya kan ya. Kalau mixer analognya, kalau diadu sama Soundcraft yang analog enak Soundcraft, gitu ya Pak ya. Karena harganya juga beda, Pak. Ndak pisan M50 jari Cak Aris, masih so Pak Dono so ngedol omah soalnya. Ricky Sumarna, mic kalau buat teriak suaranya hancur, padahal udah pakai kompresor limiter. Signal sampai ke mixer juga nggak over, apa micnya nggak mampu nampung suara SPL tinggi. Ya itulah kasarnya spoolnya jelek Pak, mikrofonnya Pak. Makanya saya saranin Bapak beli mikrofon itu karena mikrofon tuh saya paling rewel Pak, terus terang Pak. Mikrofon itu jantung buat saya. Jadi kalau mikrofon tuh saya nggak pernah mau pakai misalnya sistemnya pakai Cina gitu ya. Mikrofon saya nggak mau pakai mikrofon yang merek-merek Cina, itu nggak mau. Saya harus minimal mikrofon itu sing rada bagus Pak. Itu pengaruh Pak. Joko Susanto, Sido Kepung Buduran hadir ko Michael. Ya silakan. Kok cara nentuin headroom input gain yang baik gimana? Loh, bukan headroom kali, gain struktur kali Pak. Gain struktur cara menentukan gampang. Bapak pakai lagu ya kan ya, pakai lagu misalnya. Nah lagu Bapak puter gainnya sampai lampunya itu hijau atau kuning, keluar satu kuning lah Pak ya. Itu sudah, ini fadernya kecilin dulu ya. Terus Bapak PFL atau solo itu sudah 0. Kalau sudah 0 berarti terus kemudian fader inputnya itu Bapak naikin 0 dB, outputnya keluarin 0 dB. Ya itu Pak cara nentuin gain Pak. Joko Susanto, Bokocomoto naik Riman. Bokocomoto Riman, betul Pak. Nur Alifa, kalau volume power harus full atau seperempat? Kalau saya powernya branded atau power Cina pasti saya fullin Pak. Ya, karena kalau power yang brand power yang Cina yang menurut saya oke, ya kan ya, nggak semua power Cina ini. Terus atau kayak branded, di baliknya itu ada sensitivity-nya Pak. Ya itu yang kita setting Pak. Gitu ya. Karena kalau
kalau volumenya puterannya nggak dimentokin Pak, itu Bapak kayak batasin buatnya keluarnya setengah Pak. Kalau setengah ya keluarnya setengah. Tapi kalau power lokal, power undro, itu kan nggak ada sensitivity-nya. Jadi dibuka dikit berkenceng. Nah itu susah jawabnya Pak. Ya.